Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa menghadiri sebuah pertemuan yang seperti saya bayangkan. Ya, ini tidak banyak yang berminat. Senang karena kenyataan yang tadi ada di masa depan saya ketika saya berkendara menuju ke sini ternyata seperti yang saya bayangkan. Biasanya kita itu bersedih karena memasuki masa depan beda dengan yang kita bayangkan. Karena itu saya bahagia karena bisa bertemu Om Deddy seperti yang saya bayangkan, ketemu teman-teman KPID seperti yang tadi saya bayangkan, juga bertemu tamu-tamunya yang sedikit seperti yang tadi saya bayangkan. Mudah-mudahan Anda juga bertemu pacar yang seperti Anda bayangkan. Amin. Ya, bertemu hidup seperti yang Anda bayangkan. Jadi saya sudah memulai dengan logika ruang waktu tadi. Ada yang sebut dengan masa kontemporer. Masa kontemporer tidak terlalu jelas batasnya, tetapi kita sekarang hidup di wilayah tersebut. Jadi di setiap masa ada yang disebut dengan masa kontemporer, yakni masa ketika masa itu dihidupi, ketika masa itu ditubuhi oleh tubuh-tubuhnya. Di luar waktu kontemporer kita menyebut waktu sejarah. Jadi sejarah tidak ada di dalam ruang kontemporer, karena ruang kontemporer adalah ruang di mana kita sedang memproses sejarah setelah sejarah. Tapi kita sebenarnya pernah hidup di masa lalu. Karena itu kita selalu mendefinisikan keakuan kita, mendefinisikan teater, mendefinisikan agama, mendefinisikan cinta dari kita yang pernah hidup di masa lalu. Kita kerap meminjam hadis, kita kerap meminjam sejarah, kita kerap meminjam kata-kata dari masa lalu dan kemudian menjadi milik kita. Berarti kita pernah hidup di masa lalu. Namun semua masa lalu itu kita hidupkan dari masa kontemporer ini. Dan yang disebut dengan masa depan tentu lebih besar berupa wilayah yang remang-remang, yang kita tidak mau keremangannya, apalagi sangat kelam di masa depan itu. Kita hanya mau masa depan yang seperti yang kita bayangkan. Berhadapan dengan masa depan kita itu kurang lebih para pentakwil masa depan. Membayangkan dan menjadi ahli-ahli di situ rasanya tidak mungkin kecuali ahli mentakwilkan yang berdasarkan pengalaman kita memetakan masa lalu. Di masa depan itu terbayang karena kita pernah punya masa lalu. Jarak kita ke masa depan seperti jarak kita ke masa lalu. Logikanya seperti logika berhadapan dengan cermin datar. Jadi A aksen kalau kita posisinya A itu sama. Kita ada di belakang cermin, itu A, dan itu adalah sejarah. Cermin itu kontemporernya, A aksen adalah masa depannya. Karena itu orang yang tidak punya masa lalu tidak juga punya masa depan. Nah, apakah mungkin kita bisa membicarakan teater sebagai sesuatu yang fleksibel? Saya senang istilahnya obrolan sesantai ini, karena itulah yang selalu dirindukan. Kita itu hidup dalam wilayah chaotic. Wilayah aslinya kita adalah wilayah yang centang perenang, yang kacau balau, yang tidak terstruktur. Dalam definisi kita adalah wilayah sesantai ini. Tapi ketika kita memasuki abad ilmiah, memasuki pelajaran, memasuki skripsi untuk mahasiswa, kita memasuki dunia yang kalang kabutan karena kita dipaksa oleh struktur-struktur tertentu. Struktur bab, struktur waktu bimbingan, struktur ujian, semuanya menstrukturkan kita. Kita tidak lagi punya rasa santai. Tapi kemudian saya melihat bahwa di bawahnya ada perwujudan fleksibilitas. Itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa Anda mahasiswa yang tegar. Judul besarnya santai, tetapi judul kecilnya menunjukkan siapa Anda. Anda adalah orang-orang yang tegang dengan kehidupan, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai orang biasa. Ketika muncul fleksibilitas, kelihatannya ini teman-teman berpikir, mungkinkah, pertanyaan di balik kalimat ini, mungkinkah teater bisa tetap fleksibel di abad macam sekarang ini? Ini pertanyaan yang sifatnya kelam ya, pesimistik, aneh menurut saya. Mengapa harus orang seni justru yang menanyakan ini? Bukankah seni di zaman apapun bersifat fleksibel, sehingga tidak harus ditanyakan?
Nah, kalau ini muncul dalam pertanyaan orang-orang seni, berarti ini sudah memasuki wilayah yang urgent. Seharusnya ini jadi seminar internasional bahwa anak-anak muda sudah memasuki wilayah yang ragu dengan seni itu sendiri. Ada apa? Kalau anak muda yang dekat dengan seni ragu dengan fleksibilitas seni, anak muda sudah menjemput kematiannya lebih cepat daripada orang-orang tuanya. Senilah yang membebaskan kita dari cengkraman struktur-struktur kebudayaan itu. Setiap kebudayaan sebenarnya kita sebut demikian karena ia memiliki bangunan yang terstruktur. Kita menyebut kebudayaan Jawa artinya struktur budaya Jawa. Kita mengenal budaya Sunda artinya struktur kesundaan. Kita mengenal Banten, sebenarnya kita sedang bicara Banten dalam elemen-elemen yang membangun struktur Banten itu sendiri. Nah, seni sebenarnya di zaman apapun ingin lepas dari yang terstruktur itu. Karena itu seni disebut fleksibel. Contoh sederhana adalah puisi. Puisi tidak pernah meletakkan dirinya dalam teks yang ajib. Puisi adalah teks yang hilir mudik dari sebuah kebudayaan perstrukturan teks. Kita bisa membangun dunia apa adanya, dan dunia apa adanya itulah yang chaos, yang tidak berhubungan sama satu dengan yang lain. Kursi merah, kursi biru, dan sebuah sepatu tidak ada hubungan sama sekali satu dengan yang lain. Tapi kita merasakan dunia memang semacam itu yang sebenarnya. Selalu terbuka. Dunia itu fleksibel. Kamu bisa nangis di dunia ini, kamu bisa marah di dunia ini, kamu bisa apa saja di dalam dunia ini. Karena dunia sebenarnya fleksibel. Dunia tidak tertutup buat kamu. Nah, ilmu menutup kita dengan kebenaran metodologis, dengan kebenaran pendekatan, dengan aturan-aturan teoretis. Kalau orang-orang seniman kampus bertanya, mampukah di dalam zaman kontemporer seni fleksibel? Ini adalah pertanyaan yang diganggu oleh kecemasan teman-teman terhadap kekakuan kebudayaan akademik atau kebudayaan dalam arti sebenarnya yang memang terstruktur. Jadi kalau mau jadi seniman dalam arti yang sebenarnya, Anda harus melarikan diri dari itu. Menulis novel tentu harus bisa berlari dari itu. Menulis cerpen sama. Bernyanyi bahkan tantangan terbesar bagi Anda semua adalah bernyanyi secara false. Karena dunia ini sebenarnya false. Tapi tidak ada yang sanggup bernyanyi dengan false. Kita selalu ingin membangun struktur yang rapi, padahal hidup tidak pernah rapi. Kamu ada di sini saja bukan bagian dari kerapihan. Kamu makan apa tidak bisa kamu rencanakan. Kamu mati kapan tidak bisa kamu siapkan. Jadi semua berangkat dari ketakterstrukturan. Bahkan kita terlempar ke dunia ini tidak pernah meminta orang tua kita siapa. Kita ada dalam chaos. Kita berantakan. Nah, seni itu seharusnya bisa tetap antusias di depan keberantakan itu. Bukan menata keberantakan menjadi keteraturan. Itu adalah semangat pembimbing skripsi. Ya, kalau Anda menjadi seniman, jangan ambil alih semangat para pembimbing skripsi. Anda harus ambil alih semangat kehidupan yang otentik, yakni yang chaos. Yang tadi pagi kamu bilang aku cinta kamu, siangnya kamu bilang aku benci kamu. Benar-benar tidak tertampar. Tapi skripsi nggak boleh begitu. Ketika bab 1 kamu bilang pendekatan struktural, maka B-nya bab 2-nya ya tentang pendekatan struktural. Bab 3-nya metodologi tentang strukturalisme. Bab 4-nya bukti-bukti kajian kamu secara struktural. Jadi semuanya nyambung. Disebutnya paradigmatik itu. Tapi apakah kehidupan ini paradigmatik? Tidak ada sama sekali. Kita lihat ruangan yang kita huni sekarang, tidak ada sambung menyambung. Yang ada adalah unsur-unsur yang chaos. Kursi menempati dirinya, kamu menempati dirimu, botol menempati botolnya, kue menempati kuenya. Jadi semua ada di dalam wilayah yang masing-masing yang satu dengan yang lain tidak mengobrol. Botol ini dari tadi tidak mengobrol dengan kue ini. Saya bahkan dengan baju saya tidak ngobrol sejak saya membelinya. Bahkan sejak saya tahu pembangunan auditorium ini, saya tidak pernah mendengar suara auditorium ini. Jadi kita di dunia ini sendiri-sendiri dan esensinya memang kita chaos. Tidak pernah kita satu dengan lain tersambung sama sekali.
Itu imajinasi kita yang agak aneh, bahwa kita punya ruang sosial itu sebenarnya kita menstrukturkan diri kepada orang lain. Tapi kenyataannya ternyata manusia adalah hewan yang insomnia, yang selalu sendirian. Siapa sih di sini yang tidak pernah insomnia? Pasti pernah. Atau mungkin sering terjadi. Itu bukti bahwa Anda manusia yang chaos, manusia yang menempati partikel, manusia yang tidak berpasangan menjadi seperti proton dan elektron. Tapi Anda adalah proton, Anda adalah elektron, Anda adalah sendiri-sendiri. Nah, karena sifat kesendirian semesta ini, maka semua elemennya selalu bisa fleksibel bergerak ke sana kemari. Ya, bayangkan kursi hijau ini, biru ini tadi di belakang ada di sini. Bayangkan kamu tadi di sebelah sana ada di sini. Kamu di rumah sekarang ada di sini. Jadi semuanya fleksibel. Kehidupan ini ternyata fleksibel. Dan fleksibilitas mengenalkan kita, mendekatkan kita pada makna teorik tadi, pada makna kekacauan, pada makna reruntuhan. Sebagaimana Adam diruntuhkan dari sorga. Adam kan roboh ke dunia ini dan memasuki sejarah kelamnya manusia dimulai oleh Adam. Adam yang awalnya terikat oleh nature surgawi, tidur bersama akar, menyatu bersama kulit pohon, dihidupi oleh burung-burung, tiba-tiba jatuh ke bumi dan harus mengolah bumi, harus berjarak dengan tanah, berjarak dengan pohon, dan berdialog dengan Hawa. Apakah kamu akan mengandung anak dan meneruskan kebudayaan manusia? Kita sudah mengawali sejarah hidup yang kelam sekali. Tidak ada nabi yang tidak punya penderitaan. Penderitaan adalah esensi tertinggi manusia. Dari lahir dan kita akan memasuki kematian dan juga penderitaan. Tapi senilah yang kemudian menyambut itu semua dengan antusiasme. Dan antusiasme lah yang berdiri di atas cinta. Kalau kamu masih bicara cinta dan kelam di dalam cinta, kamu sudah meraih kematian dalam hidupmu. Seni menolak itu. Lalu seni menghadirkannya langsung di depan kita. Pernahkah Anda melihat teater yang terang benderang? Tidak. Teater selalu remah. Teater tak mau siang hari, malam hari. Teater tak mau bersih, jorok. Teater tak mau bicara kemerdekaan, tapi ketertekanan. Teater tidak mau bicara cinta yang berhasil, tetapi Romeo Juliet yang minum racun. Cinta tak mau bicara mata yang bisa memandang, tapi Oedipus yang menusuk matanya sendiri. Itulah teater. Teater adalah antusiasme menyambut kematian. Sejak kematian itu belum kita rasakan. Kelahiran kita di bumi ini, kelahiran chaos. Kita hidup tetapi menanggung kematian. Dan kalau kematian itu datang lebih cepat, kehidupanlah yang menurun lebih cepat. Sebaiknya kita tetap bergaul dengan teater, karena teater sebenarnya selalu ada di ruang waktu kontemporer dan selalu fleksibel dan membebaskan kita untuk menjadikan kita ada di wilayah manapun. Di zaman sekarang ini, platform yang menjadi ruang teater yang diharapkan adalah multi platform. Kita sekarang hidup di zaman multi platform. Ada TikTok, ada Instagram, ada WhatsApp, ada MS Word, ada PowerPoint, ada Microsoft Word, ada SLR, ada kamera Android dan macam-macam. Itu bercampuran sekarang itu, ya, sehingga Anda bisa merayakan antusiasme tadi, membebaskan diri dari ketegangan-ketegangan kematian dan menyambut kematian sebagai gaya hidup. Itu justru di atas platform-platform yang begitu banyak, sehingga teater adalah suara riuh, teater adalah suara chaotic, teater adalah suara kehidupan yang paling fleksibel. Anda sekarang bisa membuat teater tanpa panggung macam ini. Zaman saya S1, saya bikin teater seperti ini. Inilah kesempatan Anda untuk tidak bertanya teater untuk apa, selain untuk antusiasme tadi. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu tadi meskipun disebutnya komentar yang pertama, tapi saya anggap saja itu sebuah pertanyaan yang satu alam. Jadi tadi pertanyaannya bahasan tidak ada yang mengerti, yang kedua bertanya apakah ada naskahnya.
Itu adalah pertanyaan dari masa era 90-an. Dan saya adalah salah satu produk teater yang mengalami ujung era tersebut. Saya masuk S1 tahun 1996, memasuki teater di ujung atau puncak keberaksaraan. Jadi yang disebut dengan teater seakan-akan mesti memiliki syarat punya alur, dapat dimengerti, yang keduanya punya naskah. Alur adalah gagasan sastrawi, bukan gagasan teater. Saya termasuk orang yang sangat menyesalkan istilah teater adalah ibunya seni. Sehingga di teater mesti ada sastra, dan kalau ada sastra maka ada alur. Maka teater mesti ada tarian, maka teater mesti ada seni rupa. Itu adalah anggapan zaman 90-an, saya bilang. Atau kalau di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa berdirinya teater modern realisme Stanislavskian yang digagas oleh Asrul Sani dan menjadi wabah, menjadi pandemi di kota-kota. Wabah ini sangat berbahaya, maka saya sebut wabah, karena teater modern lah yang mencerabut teman-teman mahasiswa dari akar tradisinya, yang menjadi landasan ia berdiri. Sungguh bagus gagasan Ludruk itu karena berdiri di atas kebudayaan Jawa. Ubruk itu bagus sekali karena berdiri di atas landasan Banten. Tapi kalau kita mengenal teater realisme, kita berdiri di landasan yang mana? Lalu kita mengandaikan teater itu mestilah berdasar pada sebuah alur, lalu mesti ada sebuah naskah. Tidak begitu. Naskah adalah kebudayaan kemudian yang menganggap dirinya lebih beradab daripada tiada naskah. Padahal Al-Quran turun tanpa naskah. Pemushafan itu adalah abad kemudian. Kitab itu tidak diturunkan melalui mushaf. Al-Quran adalah sebuah kelisanan. Al-Quran juga fenomena keotik. Kalau tadi saya kembali ke fenomena keotik, naskah Al-Quran itu adalah pensistematisasian dari yang awalnya chaos. Karena itu semangat agama adalah semangat melayani chaos, seperti teater. Itu sebabnya saya selalu menduga bahwa teater yang paling puncak adalah teater apapun di saat para aktor gemetar sebelum pentas. Mau naskah apapun, lalu Anda merasakan getarannya, Anda tegang saat mau masuk panggung, saat akan dimulai, Anda memasuki chaos itu, Anda memasuki fase primordial yang asali sekali, yang benar-benar ada, yang tak bisa Anda kendalikan. Karena itu kemudian kita mengenal teater modern yang disebut periode latihan, periode observasi. Untuk apa? Untuk menolak yang chaos. Tapi ternyata sesaat sebelum pentas kita memasuki chaos lagi. Perut pun mulas tiba-tiba. Tiba-tiba ingin ke air. Tiba-tiba takut lupa naskah. Tiba-tiba takut mati lampu. Esensinya adalah ketakutan. Karena itu sebaiknya kita mengarifi kehidupan ini sebagai hal yang memang tidak dimengerti, dan jauh lebih baik menonton teater yang tidak kita mengerti. Sakit rasanya kalau kita mengerti kehidupan ini. Makin mengerti makin sakit. Makin membuka mata, makin tahu itu koruptor. Makin membuka mata, makin tahu itu guru besar plagiator. Makin mengerti kita makin menderita. Seni tertinggi salah satunya menurut saya adalah hal yang kita rasakan dan kita tidak mengerti, tapi kita senang memiliki hidup ini. Anda pernah dengar lagu-lagu Beethoven tidak jelas maknanya apa? Dari kecil saya dengar itu, tak bosan-bosannya dan tak tahu maknanya, dan tak harus tanyakan untuk apa musik tersebut, tidak usah. Itu edannya seni. Kenapa Anda mau seni seperti agama yang dilembagakan? Kenapa Anda mau seni tertib seperti skripsi yang melelahkan Anda? Seni adalah pembebasan kita, memulangkan kita kembali pada apa yang kita biasa sebut panggilan jiwa.
Jiwa dipanggil maka kita terpanggil, maka kita tak punya kekuasaan dan kita dikuasai kehidupan. Demikian.